sudah makan siang ini belum? Sudah. Ya, puji Tuhan. Tapi ibu-ibu pasti semangat untuk mengikuti pertemuan pada siang hari ini. Amin. Amin. Ya, ibu-ibu kita akan belajar materi modul 8 sesi 14 dengan judul mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Sebelum kita masuk pada pembelajaran tentang bagaimanakah keluarga mendukung kegiatan mengakses layanan untuk stunting, dan sebelumnya ada materi yang kita pelajari. Apakah ibu masih ingat materi kita sebelumnya? Masih ingat ya? Ya. Apa kira-kira ibu-ibu yang masih ingat materi? Ya, sedikit saja pun, kalau ada mungkin nanti kita akan ulas kembali. Rangsangan tentang stimulasi. Ya, stimulasi. Ya, menurut ibu itu stimulasi itu apa sebenarnya? Ya. Menurut saya, stimulasi itu rangsangan yang diberikan kepada anak-anak pada umur balita. Ya, itu stimulasi itu penting juga ya, anak-anak sebelum umur 5 tahun. Ya, stimulasi ini ada 3 jenis kalau materi sebelumnya, yang dari 0 sampai 6 tahun, 0 sampai 2 tahun, itu bisa stimulasinya melalui cahaya, bisa melalui sentuhan, ya, dan melalui suara. Makanya kalau dokter-dokter di orang kesehatan, kalau ada anak di dalam kandungan, sering mereka mengatakan kepada ibu-ibu hamil, boleh diajak bicara anak-anak walaupun masih dalam kandungan, ya. Melalui sentuhan pun kepada anak-anak dalam kandungan, mereka merasakan kasih sayang ibu-ibu. Ini luar biasa ibu-ibu ini ya, masih ingat materi-materi yang sebelumnya. Ternyata ibu-ibu di kelompok ini tidak lupa dengan materi-materi yang kita bahas sebelumnya, karena ini sangat penting, karena menyangkut tentang masalah kesehatan keluarga bagi anak-anak yang masa dalam pertumbuhannya di bawah umur 5 tahun. Sekarang kita masuk pada materi yang modul 8 pada sesi 14 ini, yaitu mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Sebelum kita bahas, sekarang saya mau tanya, menurut ibu-ibu, apa itu stunting? Ya, apa itu stunting? Menurut sepengetahuan saya, kalau stunting itu pendek ya, tidak normal, tidak sesuai dengan anak-anak yang lainnya yang tumbuh kembangnya normal. Ya, memang kebanyakan begitu ya. Kalau kita melihat anak-anak itu pendek, ada juga faktor kependekannya, ya. Ada orang ini pendek ya mungkin karena faktor gen, ya, faktor keturunan. Apa yang dikatakan oleh ibu tadi, bahwa stunting adalah adanya gangguan perkembangan pertumbuhan anak sehingga pendek. Itu sangat bagus ya, sangat bagus apa jawaban diberikan oleh ibu-ibu KPM yang ikut dalam pertemuan hari ini. Tetapi yang lebih jelasnya sedikit, bahwa stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Dalam pengertian yang umur anak itu tidak sesuai dengan umur anak-anak yang lain, baik berat badannya maupun pertumbuhannya. Misalnya ya, anak kita misalnya 2 tahun, ya mungkin berat badannya itu sekitar 8 sampai 10 kg. Tapi yang anak ini 2 tahun baru sekitar 6 sampai 7 kg. Dan begitu juga tinggi badannya. Mungkin yang seharusnya anak ini 2 tahun dan ya mungkin sekitar 80 cm, dia hanya sekitar 40. Itu namanya stunting. Artinya keterlambatan pertumbuhannya yang tidak sesuai berat badannya pada usianya dengan teman-temannya. Nah, itulah stunting. Sekarang kita akan masuk pada langkah pertama, yaitu tentang bagaimanakah penanganan anak stunting.
Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, apakah di sekitar kita atau di sekitar rumah-rumah ibu ada pernah lihatlah anak-anak stunting? Ada. Ada ya, ada banyak ya. Iya, tapi dengan ibu-ibu melihat hal seperti ini, kondisi ini, apakah ibu-ibu adakah tindakan yang harus dilakukan ketika melihat tetangga atau keluarga lain ada anak stunting? Apa yang ibu lakukan di sana? Yang pernah kulihat dulu menyuruh mereka Ya, untuk datang ke tempat-tempat, misalnya ke puskesmas, posyandu. Terus pernah juga kulihat itu diberitahukan kepada petugas kesehatan tentang keadaan anak-anak ini. sangat bagus sekali. Suatu tindakan yang dilakukan oleh ibu-ibu apabila melihat keluarga atau tetangga yang mengalami stunting. Memang kita semua masyarakat masing-masing punya tanggung jawab untuk mendukung mereka, keluarga itu pergi ya di tempat-tempat layanan kesehatan, termasuk tadi adalah puskesmas, posyandu, dan termasuk juga adalah pusat kesejahteraan, dan pergi juga ke Ewarong ya. Ewarong itu adalah untuk pemenuhan gizi anak ya. Kalau bisa disuruh di sana adalah kita suruh mereka untuk belanja karena ada bantuan pemerintah, dan keluarga itu juga harus ya membeli bahan-bahan kebutuhan untuk pemenuhan gizi daripada anak-anak stunting. Ini saya mau tanya lagi ibu-ibu tentang bagaimanakah jika dalam keluarga anak mengalami stunting, apa yang dilakukan ya apabila dalam keluarga ibu misalnya ada anak yang mengalami stunting ya, bagaimana caranya? Pertama dulu anak itu harus mendapat perhatian dari tenaga kesehatan, dilaporkan di puskesmas, dan kalau ada juga pencerahan-pencerahan tentang kesehatan di mana saja, di desa, juga di gereja, Ya. juga dilaporkan ke sana. Ya, artinya bahwa semuanya harus ikut serta bertanggung jawab ya untuk membantu anak-anak yang stunting. Tapi dalam hal ini butuh juga kerjasama yang baik, kerjasama yang baik antara keluarga, tidak boleh diam ya. Yang harus dilakukan oleh keluarga yang pertama adalah keluarga dapat mengoptimalkan bansos ya, pemenuhan gizi anak ya. Dan yang kedua adalah stimulasi dilakukan oleh orang tua ya. Orang tua harus melakukan stimulasi ya kepada anak-anak yang mengalami stunting. Kalau sudah dilakukan ini, maka ini adalah salah satu cara pencegahan stunting di dalam keluarga. Ibu-ibu mungkin hal ini pasti kita tidak mau dan menginginkan terjadi hal ini dalam keluarga kita. Amin. Nah, mari kita bersama-sama mencegah stunting dengan cara adalah kita harus melakukan beberapa stimulasi dan memenuhi ataupun mengoptimalkan pemenuhan gizi bagi anak-anak kita, karena anak-anak kita adalah masa depan kita. Sampai di situ saja dulu untuk pertemuan kita bagi ibu-ibu, bagaimana kita mengurus layanan stunting, dan kepada siapa kita harus melaporkannya, dan kepada siapa kita harus koordinasi. Karena satu-satunya adalah kita harus bekerja dan mencegah stunting dengan pemenuhan gizi dan tetap rutin melakukan layanan kesehatan melalui akses puskesmas, posyandu, ewarong, dan balai loka rehabilitasi sosial yang ada di desa. Kita semua turut serta untuk bertanggung jawab. Demikian saja yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi bekal bagi kita untuk masa depan dan kesehatan bagi anak-anak kita. Terima kasih. Selamat siang. Selamat Ya, siang. sampai ketemu minggu depan.